Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Fauzi. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat makalah dan PPT-nya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bu Nindya Putri Arum, SMMA. Di sini saya mengambil judul Evolusi Arsitektur dan Dampak Global Jaringan Internet. Oke, saya mulai saja. Untuk materi presentasinya adalah yang pertama latar belakang, kedua adalah tujuan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang kedua adalah pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Untuk latar belakang adalah perkembangan internet yang eksponensial telah menciptakan masyarakat yang semakin terhubung. Fenomena ini yang sering disebut sebagai era digital telah mengubah paradigma ekonomi, sosial, dan budaya. Namun di balik kemajuan ini terdapat kompleksitas teknis dan implikasi sosial yang perlu dipahami secara mendalam. Rumusan masalahnya adalah satu, bagaimana evolusi jaringan internet dari awal hingga saat ini. Yang kedua adalah apa saja komponen-komponen kunci yang membentuk infrastruktur jaringan internet. Yang ketiga adalah bagaimana dampak jaringan internet terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan dan memanfaatkan jaringan internet serta peluang apa yang dapat dioptimalkan. Tujuan tujuan penulisan makalah adalah yang pertama adalah menganalisis sejarah dan evolusi jaringan internet. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen utama yang membangun jaringan internet. Yang ketiga adalah mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh jaringan internet. Yang keempat adalah mengidentifikasi tantangan dan peluang di jaringan di era jaringan internet. Tinjauan pustaka yang pertama adalah konsep dasar jaringan komputer. Maaf. Secara fundamental, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer, fitur, server, dan lain-lain. Diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Internet sendiri merupakan contoh terbesar dari WAN yang mengumpulkan jutaan LAN dan MAN di seluruh dunia. Yang kedua adalah protokol komunikasi. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP adalah suite protokol paling fundamental. TCP bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang handal dan berurutan, sementara IP bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing pada data antar jaringan. Protokol lain seperti Transfer Protocol atau HTTP untuk transfer halaman web, File Transfer Protocol atau FTP untuk transfer berkas, dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk email. Yang ketiga adalah sejarah dan evolusi internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1990-an dengan proyek ARPANET oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Evolusi kunci terjadi pada tahun 1970-an dengan pengembangan TCP/IP oleh Vinton Cerf dan Robert Karl. Terobosan besar datang pada tahun 1990-an dengan penciptaan World Wide Web atau WWW oleh tim Berners-Lee di Kernel dan memperkenalkan konsep hyperlink dan browser web menjadikan internet lebih mudah diakses oleh klik. Metode penelitian yang adalah metode penelitian studi literatur kompresif. Pendekatan ini dipilih karena topik jaringan internet yang sangat luas dan telah banyak diteliti oleh berbagai perspektif. Yang kedua adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian dari lembaga survei, dan adalah empat artikel dan publikasi dari konferensi. Materi penelitian yang ketiga adalah strategi pencarian. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan seperti jaringan internet, sejarah internet, protokol TCP/IP,
dampak sosial internet, e-commerce, keamanan cyber, dan kesenjangan digital. Dan juga teknologi informasi. Metode yang keempat adalah analisis dan sintetis data. Yang pertama adalah mengidentifikasi poin-poin kunci, argumen utama, dan temuan penting dari setiap sumber. Mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Yang ketiga, menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk narasi yang koheren dan komprehensif. Yang kedua adalah mengevaluasi kredibilitas dan relevansi setiap sumber untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dan mutakhir. Pembahasan evolusi dan arsitektur jaringan internet. Jaringan internet, sebagaimana yang kita kenal sekarang, adalah hasil dari evolusi panjang dan berbagai inovasi teknologi dimulai dari proyek ARPANET pada akhir tahun 1960-an. Tonggak penting adalah pengembangan protokol TCP/IP, TCP/IP pada tahun 1970-an oleh Vinton Cerf dan Robert Karl. Pada awal 1990-an, dengan dimunculnya World Wide Web atau WWW, inovasi tim Berners-Lee ini dengan konsep Hypertext Markup Language atau HTML, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, dan Uniform Resource Locator atau URL, memungkinkan pengguna untuk menavigasi informasi secara intuitif melalui hyperlink. Kemunculan browser web grafis seperti Mosaic semakin mempopulerkan internet di kalangan masyarakat umum. Secara arsitektur, router bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data ke tujuan yang benar, sedangkan server menyimpan dan menyediakan berbagai layanan, misalnya web server, email server, DNS server. Dampak sosial ekonomi dari jaringan internet. Apa ekonomi adalah yang pertama, e-commerce dan ekonomi digital. Itu adalah inovasi dan produktivitas. Yang ketiga adalah transformasi industri. Untuk dampak sosial, itu adalah komunikasi dan interaksi sosial. Yang adalah akses informasi dan pendidikan. Yang ketiga adalah partisipasi sipil dan politik. Untuk tantangan dan peluang di era internet adalah yang pertama tantangan. Yang pertama adalah keamanan cyber, dua privasi data, tiga kesenjangan digital, yang pertama adalah informasi yang salah atau informasi. Yang kedua adalah kecanduan internet dan menjaga dan kesehatan mental. Untuk peluangnya adalah yang pertama inovasi berkelanjutan, pendidikan inklusif, peningkatan akses layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan adalah sosial ekonomi. Untuk kesimpulannya adalah internet telah berkembang dari proyek militer menjadi infrastruktur global yang telah mengubah komunikasi, ekonomi, dan kehidupan sosial. Evolusinya dari ARPANET ke TCP/IP dan World Wide Web memungkinkan akses miliaran orang didukung oleh arsitektur desentralisasi, maaf, arsitektur desentralisasi dengan router, server, dan DNS untuk pertukaran informasi yang efisien. Secara ekonomi, internet mendorong e-commerce, menciptakan bisnis model baru, dan meningkatkan produktivitas. Secara sosial, internet mengubah cara kita berkomunikasi, menyediakan akses informasi tak terbatas, dan mempengaruhi partisipasi sipil. Internet juga membawa tantangan serius seperti ancaman keamanan cyber, masalah privasi data, dan kesenjangan digital, dan penyebaran disinformasi. Untuk mengoptimalkan potensinya di masa depan, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan teknologi, kebijakan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat, termasuk investasi dalam keamanan cyber, kebijakan bebas yang kuat supaya menjembatani kesehatan digital. Dan literasi digital. Dengan begitu, internet dapat terus menjadi mesin inovasi yang membuka peluang di berbagai sektor. Ini untuk data pustakanya yang adalah dari Beauty Girls dan Erikan. Judulnya adalah A Protocol Packet Network Intercommunication. Yang kedua dia and Castles, Internet Galaxy Reflection on the Internet Business and Society. Kemudian adalah GF Kurose dan KW Ross Computer Networking,
yang dapat ke LSIC Code and Other Law of Cyberspace, yang ada D. Tapscott, Digital Economic Promise and Value in the Age of Network Intelligence. Yang keenam adalah World Wide Web Consortium. Yang ketujuh G-Trend, The Future of the Internet. Oke, hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.